Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alaihi Salam dengan NIM 045. Saya akan di sini menjelaskan bagian database untuk menyelesaikan mata kuliah pemrograman net 2. Dan saya di sini dapat menjelaskan bagian database. Saya di sini kelompok saya telah membuat database bernama pengiriman 1 yang berisi ada admin, asuransi, keluhan, kurir, ongkos kirim, paket, pembayaran, penerima, pengguna atau admin, pengirim, pengiriman, rute, status, dan user. Jadi saya akan menjelaskan satu pertama, yaitu tabel pertama, yaitu admin. Admin ini berisi data-data admin yang telah diinputkan manual dari kami, langsung diinputkan di database-nya. Sementara ada 3 admin yang bisa mengakses website kami. Itu ada 3 admin ini, yaitu She, Speed, dan juga City, dan juga ada beberapa passwordnya juga. Ini diinputnya manual dari kami sendiri yang masukkannya. Terus tabel berikutnya ada asuransi. Asuransi ini juga kami inputkan manual juga dari database-nya langsung. Ada nama asuransi. Misalnya ini nanti seseorang yang mau ngirim paket itu bisa milih nama asuransi yang mana yang mau mereka pakai. Ada reguler, premium, gold, ataupun tidak menggunakan asuransi. Kalau reguler itu ada uang kembali, premium itu diganti sesuai harga pasar, goldnya itu jaminan nilai tanggungannya adalah diganti 2 kali lipat harga pasar, biaya asuransinya sekian. Terus untuk keluhan, kalau tabel keluhan ini nanti diinputnya oleh kurir yang bisa masuk ke website kami. Nanti itu ada di admin dan juga ada kurir. Nah, nih kurir juga sementara ada 3. Sementara ini ada 3 diinputkannya juga ini manual dari kami sendiri yang menginputkan langsung di database. Ada nomor teleponnya dan plat kendaraan dan yang utama itu password. Lalu di sininya ada users. User nih nanti ini database user ini berfungsinya untuk ketika kita login ke website kita, nanti ada saya bernama situ level, kita bisa milih levelnya sebagai admin atau kurir yang login ke website kita. Karena kalau ketika kita login sebagai admin, yang bisa mengakses seluruh website itu admin. Kalau kita login sebagai kurir itu tidak bisa mengakses seluruh halaman website, hanya bagian status, daftar status, daftar keluhan, sama daftar pengiriman. Berbeda dengan admin yang bisa mengakses seluruhnya. Itu fungsinya tabel pusat. Terus tadi kita ke keluhan ini diinputnya oleh kurir, bisa oleh admin juga bisa, tapi admin pasti cuma melihat saja sih, lihat datanya, yang inputnya tetap kurir. Terus kurir ini tabel yang tadi. Ongkos kirim ini kita sementara masih cuma ada satu data yang kita gunakan. Ini kita nanti di website itu kita bisa melihat kata asalnya dari mana, kata tujuannya berapa mana juga. Nah, kita datanya nanti harga ongkirnya langsung muncul. Di sini harga ongkir sementara dari Surabaya ke Jakarta itu adalah 40.000. Terus tabel paket ini juga kita mengambil kota tujuannya. Kita mengambil kota tujuan, terus memasukkan deskripsi dari pengirimnya ini apa isinya, beratnya berapa, harga barangnya ada pada ternyata 0. Terus dia menggunakan ID asuransi yang nomor 3. Terus ada tabel pembayaran. Di sini kita masukkan ongkir dari paketnya itu berapa, dari yang beratnya 0,5 gram tadi kan, harga ongkirnya itu berapa, harga barang tadi 0. Terus totalnya ini berarti 30.000 misalnya, dari yang ongkirnya 30.000 berarti totalnya 30.000. Metode pembayarannya itu cash, terus pembayarannya lunas. Terus ke penerima, ini penerima paketnya, namanya itu Salsa, alamat lengkapnya itu misalnya Jalan Pegang Santi nomor 56 Jakarta Utara, nomor teleponnya ini, nomor emailnya tidak dicantumkan. Terus ini pengguna atau admin itu yang tadi ada 3. Terus pengirimnya ini kita nanti data-data orang yang sedang mengirimkan paket itu ada di sini, ada Yuda dan Lili masih sementara. Dan ID pengirimnya ini auto increment, jadinya otomatis masuk, walaupun tidak ada data yang dihapus tetap naik. Ada metodenya ini ada 2, nanti ada pribadi dan juga e-commerce. Kita ini sementara orang yang mengirim menggunakan pribadi yang nomor teleponnya ini. Terus pengiriman ini finalnya nanti kita akan memanggil ID paket ini, kayak nanti kita mau bikin struknya tapi kita tidak bikin, hanya rencana. Nah, rute ini juga kita inputkan secara manual, sementara masih ada Pasar ke Balikpapan dan Surabaya ke Jakarta dengan jarak 80 km 90 km. Estimasi waktunya sekitar 6-8 jam dan 8-9 jam. Terus status ini juga nanti diinputkan datanya oleh pihak kurir. Pihak kurir akan menginput data status nih, misalnya misalnya ID pengiriman untuk ID nomor 5 statusnya adalah sedang diantar oleh kurir, tanggal update-nya yaitu 2024 tanggal 10 bulan 7
7 bulan 10 bulan 10 tanggal 7. Keterangannya paket telah transit di DC Cakung contohnya. Nah, itu saja. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili Agustiani dengan NIM 2205176081. Di sini saya akan menjelaskan struktur kode yang ada di VS Code. Struktur kode yang pertama itu ada aksi.php, di mana untuk aksi ini untuk melakukan proses delete atau edit pada setiap data. Kemudian selanjutnya ada check.php, di mana check.php ini untuk mengecek apakah yang login ke halaman webnya itu dia sebagai kurir atau sebagai admin. Kemudian selanjutnya ada config.php, di mana itu untuk mengoneksikan kode web ke database. Kemudian selanjutnya ada daftar keluhan, di mana daftar keluhan ini untuk memperlihatkan daftar dari keluhan yang dimasukkan oleh kurir. Kemudian selanjutnya ada daftar paket, di mana daftar paket ini untuk melihat daftar-daftar paket yang dimasukkan oleh admin. Kemudian selanjutnya ada daftar pembayaran, di mana daftar pembayaran ini untuk melihat daftar pembayaran yang telah dimasukkan oleh admin. Kemudian selanjutnya ada daftar penerima, ini untuk melihat daftar penerima yang menerima barang. Kemudian selanjutnya ada daftar pengirim, ini untuk menyimpan data pengirim yang mengirimkan barang. Kemudian selanjutnya ada daftar pengiriman, di mana daftar pengiriman ini untuk menyimpan detail dari proses pengiriman barang dari pengirim ke penerima melalui kurir dan rute tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada daftar status, di mana daftar status ini untuk melihat atau melacak status pengiriman. Misalnya paketnya itu sedang dalam perjalanan atau paketnya sedang dikirim. Kemudian juga ada paketnya yang tertunda. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya berikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasyalia Amanda dengan NIM 2205176059. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini terdapat header, yang dimana header ini itu untuk menambahkan header pada tampilan webnya nanti. Selanjutnya di sini ada index PHP, yang dimana ini itu untuk menu utama. Kemudian ada login untuk menu login atau tampilannya. Kemudian ada logout untuk mengeksekusi perintah logout. Dan kemudian di sini ada sidebar, yang dimana sidebar ini itu untuk menampilkan pilihan menu atau navbar, tapi dia berada di samping. Selanjutnya di sini ada style CSS, yang dimana kita sudah tahu fungsi dari style CSS ini itu untuk membuat tampilan webnya nanti lebih menarik lagi. Kemudian di sini ada tambah keluhan, yang dimana ini itu untuk menambahkan atau melihat data dari keluhan yang sudah ditambahkan oleh kurir sebelumnya. Selanjutnya di sini ada tambah paket, untuk menambahkan atau melihat data dari paket yang sudah ditambahkan oleh admin. Selanjutnya di sini ada tambah pembayaran. Ini itu untuk menambahkan atau melihat data dari pembayaran yang sudah ditambahkan oleh admin. Kemudian di sini ada tambah penerima, yang fungsinya itu sama, yaitu untuk menambahkan atau melihat data dari penerima yang sudah ditambahkan oleh admin. Kemudian di sini ada tambah pengirim untuk menambahkan atau melihat data dari pengirim yang sudah ditambahkan oleh admin. Selanjutnya di sini ada tambah pengiriman, yang dimana fungsinya itu sama untuk menambahkan atau melihat data dari pengiriman yang sudah ditambahkan oleh admin. Nah, yang terakhir di sini ada tambah status, yang dimana di sini itu fungsinya sama dengan tambah keluhan untuk menambahkan atau melihat data dari status yang ditambahkan oleh kurir sebelumnya.
Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Javiska. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil website yang sudah kami buat tentang pengiriman paket. Langsung saja ke penjelasannya. Nah, ini adalah tampilan login yang sudah kami buat untuk masuk ke dalam website pengiriman paket. Nah, yang pertama, di sini kami ada dua, yaitu admin dan kurir. Nah, di sini kami sudah menyiapkan nama-nama admin dan kurir dan beserta passwordnya yang harus kita masukkan dan harus sesuai berdasarkan database yang sudah kami buat. Misalnya di sini kita memasukkan admin Siti, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, ini adalah tampilannya setelah kita login menggunakan username admin. Nah, yang pertama bisa kita lakukan adalah di pengirim, kita bisa menambahkan pengirim. Nah, yang pertama kita isi adalah nama. Nah, di sini kita pilih metodenya pribadi. Nah, maksudnya pribadi di sini adalah seandainya kita mengirimkan paket ke kerabat kita sendiri. Beda halnya jika kita mengirimkan paket dari sebuah toko online ke pembeli. Itu akan kita ubah menjadi e-commerce misalnya. Nah, lanjut kita isi nomor telepon. Kemudian kita klik tambah. Nah, kemudian dia akan kembali ke data pengiriman yang kosong. Kemudian di sini kalau sudah berhasil akan ada tulisan data pengiriman berhasil ditambahkan. Kemudian lanjut di paket kita akan tambahkan paketnya. Nah, kemudian di sini kita buat harga barangnya 0 dikarenakan kita mengirimnya ke kerabat kita sendiri. Beda halnya dengan jika seperti tadi, kita mengirimkan dari sebuah toko online kepada pembeli. Baru kita bisa mengisi harga barangnya. Nah, kemudian ada ID asuransi. Nah, di sini kami sudah membuat 4 ID asuransi. Nah, asuransinya ini ada 4, yaitu reguler, premium, gold, atau kita tidak menggunakan asuransi. Nah, reguler ini kita memberikan pertanggungannya uang kembali dengan biaya 10.000. Nah, kemudian jika kita memilih yang premium, itu akan diganti sesuai harga pasar dengan biaya asuransi 50.000. Nah, kemudian yang asuransi gold itu akan diganti 2 kali lipat harga pasar dengan biaya asuransinya 100.000. Kemudian jika tidak menggunakan asuransi, dia tidak akan ada tanggungan dan biayanya. Nah, keempatnya ini kita menggunakan menggunakan ID 1, 2, 3, dan 4. 1 untuk reguler, 2 untuk premium, 3 untuk gold, dan 4 untuk yang tidak menggunakan asuransi. Nah, kemudian di sini contohnya saja kita menggunakan yang tidak menggunakan asuransi. Kemudian kita klik tambah. Nah, di sini akan tampil data paket berhasil ditambahkan. Lanjut ke penerima. Nah, di sini kita klik tambah penerima, kemudian kita tambah penerimanya. Setelah mengisi data akan seperti tadi, data penerima berhasil ditambahkan. Lanjut ke pembayaran. Nah, data pembayaran sudah berhasil. Nah, kemudian kita masuk ke daftar pengiriman. Kita akan menambahkan pengiriman berdasarkan data-data yang sudah kita isi tadi. Kemudian kita klik tambah. Nah, kemudian data pengiriman berhasil ditambahkan. Bisa kita lihat di data pengiriman. Nah, dia sudah masuk ya. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi jika kita login menggunakan data kurir. Menjadi kurir. Nah, dia akan tampil seperti yang tadi. Nah, sebagai kurir, kita hanya bisa mengisi di bagian menu ini untuk nabar status dan keluhan. Nah, statusnya sebagai kurir, misalnya di sini kan kita akan menambahkan status, nanti akan ada pilihan ID status dan ID pengiriman. Nah, bisa kita lihat di daftar pengiriman. Nah, daftar pengirimannya yang tadi kita buat, itu ID pengirimannya 7. Nah, jadi di sini kita masukkannya 7. Nah, di sini ID pengirimannya kita isi 7, dan statusnya bisa kita buat sedang diantar oleh kurir. Kemudian jika sudah mengisi datanya, kita klik tambah. Kemudian data status berhasil ditambahkan. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, lanjut ke keluhan kurir. Sini kita bisa menambahkan keluhan kita sebagai kurir. Kita klik tambah. Nah, kemudian kita klik tambah. Data keluhan berhasil ditambahkan. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya jelaskan dari hasil website kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.